Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Kania Anggraeni. Saya mahasiswa STAI Amisa Sorea, semester 4A, jurusan Tarbiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan materi perencanaan pembelajaran yang merupakan bahasan dari mata kuliah perencanaan pengajaran TAI. Langsung saja kepada pembahasannya, yaitu bagian pertama pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan atau planning dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan pembelajaran menurut bahasa adalah proses atau cara menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Jadi, perencanaan pembelajaran merupakan sesuatu yang dipersiapkan secara sistematis dalam suatu pembelajaran yang akan dimanifestasikan bersama-sama peserta didik. Bahasan yang kedua yaitu konsep perencanaan pembelajaran. Dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, perencanaan pembelajaran sebagai teknologi adalah suatu perencanaan yang mendorong penggunaan teknik-teknik yang dapat mengembangkan tingkah laku kognitif dari teori-teori konstruktif terhadap solusi dan problem-problem pengajaran. Yang kedua, perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem adalah sebuah susunan dari sumber-sumber dan prosedur-prosedur untuk menggerakkan pembelajaran. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran sebagai sebuah disiplin adalah cabang pengetahuan yang memperhatikan hasil-hasil penelitian dan teori tentang strategi pengajaran dan implementasinya terhadap strategi tersebut. Yang keempat, perencanaan pembelajaran sebagai sains adalah mengkreasi secara detail spesifikasi dari pengembangan, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan akan situasi maupun fasilitas pembelajaran terhadap unit-unit yang luas maupun sempit dari materi dengan segala kompleksitasnya. Yang kelima, perencanaan pembelajaran sebagai sebuah proses adalah pengembangan pengajaran secara sistematis yang digunakan secara khusus atas dasar teori-teori pembelajaran dan pengajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Yang keenam, perencanaan pembelajaran sebagai sebuah realitas adalah ide pengajaran yang dikembangkan dengan memberikan hubungan pengajaran dari waktu ke waktu dalam suatu proses yang dikerjakan dengan mengecek secara cermat bahwa semua kegiatan telah sesuai dengan tuntutan sains dan dilaksanakan secara sistematis. Bahasan yang ketiga yaitu masalah pokok dalam perencanaan pembelajaran. Ada beberapa masalah yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembelajaran, yaitu yang pertama, masalah arah atau tujuan. Yang kedua, masalah evaluasi. Yang ketiga, masalah isi dan urutan materi pelajaran. Yang keempat, masalah metode. Yang kelima, hambatan-hambatan yang bisa datang dari siswa, dari guru, ataupun dari faktor institusional. Bahasan yang keempat, yaitu langkah-langkah menyusun rencana pembelajaran. Yang pertama, merumuskan tujuan khusus pembelajaran. Yang kedua, belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman, sehingga siswa harus didorong secara aktif untuk melakukan kegiatan tertentu, mencari dan menemukan sendiri fakta. Yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai pada dasarnya dapat dirancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individual. Yang keempat, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kelima, memilih bahan dan alat yang akan digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Yang keenam, ketersediaan fasilitas fisik yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Yang ketujuh, perencanaan, evaluasi, dan analisis hasil belajar. Bahasan yang kelima yaitu macam-macam perencanaan pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan jangka waktu. Ada perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Yang kedua, berdasarkan luas jangkauannya. Ada perencanaan makro dan perencanaan mikro. Yang ketiga, dilihat dari telaahnya. Ada perencanaan strategis, perencanaan manajerial, dan perencanaan operasional. Bahasan yang keenam yaitu manfaat perencanaan pembelajaran. Yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan.
Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja. Yang kelima, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Dan yang keenam, untuk menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.